Hidupnya Bahar itu habis untuk bikin drama. Kenapa begitu, saudara-saudaraku? Bagi yang mencermati ya, pola-pola yang diterapkan Bahar bin Smith ini, halah, isinya itu ya drama dan drama. Omongan dan perilakunya itu menyimpang jauh 180 derajat. Katanya lebih baik busuk di penjara. Dakwah kami adalah dakwah kakek kami kebenaran. Buktinya mana? Ketika sudah jelas tersangkut kasus penganiayaan dan ditetapkan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota, ini sibuk cari drama untuk penangguhan penahanan. Keluar-keluar kamu mana, katanya lebih baik busuk di penjara. Nggak ada buktinya. Makanya kami mengatakan hidupnya Bahar itu habis untuk bikin drama. Berepisode-episode nggak rampung-rampung. Dan bagi yang mampu menjangkaunya tentu akan mengatakan, wah benar banget gitu loh. Termasuk ini, kemarin alasan Bahar ditangguhkan penahanannya itu. Katanya alasan tulang punggung keluarga lah. Kalau tidak ada dia, keluarganya itu mati semua, tidak makan. Jadi biar heboh lah. Terus untuk mengajar santrinya. Mau diajarin apa? Wong perilakunya nggak jelas. Jangan sampai pepatah itu terjadi, guru kencing berdiri, muridnya akan kencing berlari. Kasihan yang ngaji dengan Bahar, nanti malah diajarin cara menganiaya yang baik dan benar, malah repot itu. Wah, ngeri. Dan ini kami mendapatkan informasi alasan penangguhan penahanan Bahar Smith ini apa ini? Ternyata ini kondisi kesehatan. Jadi alasan Bahar Smith tak ditahan. Nah, ini drama lagi lah. Kemarin itu suaranya kayak berdek. Lah kok tiba-tiba pucat. Terus bikin drama bak kucing kering kalau istilah Jawanya. Ya namanya kucing itu kan pura-pura meriang, pura-pura sakit, tapi suatu ketika lena dikit ya habis, isi rumah disikat semua. Kucing kering, lebih tepatnya seperti itu. Nah, kami mendapatkan informasi dari Detik News, saudara-saudaraku. Kondisi kesehatan jadi alasan Bahar Smith tak ditahan. Minggu 15 Februari 2026, ini terbaru, Jakarta. Bahar Smith tersangka kasus dugaan penganiayaan anggota Banser di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang disebut mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Permohonan itu lantas dikabulkan polisi. Apa alasannya? Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden, wah ini ada Radennya ini, Muhammad Jauhari mengungkap alasan kesehatan yang didukung rekam medis. Ada rekam medisnya loh bro, jangan bilang ini hoax. Hal itu dijadikan bahan pertimbangan penangguhan penahanan Bahar. Ia sekaligus menepis kabar penahanan Bahar ditangguhkan karena tulang punggung keluarga. Lah kemarin katanya menjadi tulang punggung keluarga, ya kan? Lah kok ini berubah menjadi atlet, itu gimana ini? Ini yang saya luruskan nih, bukan satu-satunya tulang punggung keluarga, tapi alasan bahwa yang bersangkutan itu dalam keadaan kondisi sakit. Sakit ini menurut kuasa hukum nih, sakit, kemudian ada rekam medis, ya kan, habis tabrakan dan masa perawatan, serta akan dilakukan operasi besar. Ngeri. Terang Jauhari. Sehingga melihat kondisi fisik tersebut ditambah lagi dengan jaminan langsung dari keluarga, ibu, istri, dan kuasa hukum. Pertimbangan itu
penyidik meng-ACC permohonan tidak dilakukan penahanan. Lanjutnya takbir. Nah, jadi itulah saudara-saudariku dramanya Bahar Smith. Wah, memang orang satu ini terkenal licin dan licik. Ya, hidupnya itu habis untuk bikin drama dan drama. Tapi anehnya itu loh, kok masih banyak orang yang percaya dengan orang satu ini. Jelas residivis kambuhan. Terus perilakunya itu ya naudzubillah min dzalik. Ngeri, saudara-saudaraku. Akan tetapi proses hukum tetap berjalan ini. Di sisi lain, Jauhari memastikan proses hukum tetap berjalan. Berkas kasus Bahar dan 3 tersangka lain dalam kasus ini akan segera dilengkapi agar secepatnya bisa dilimpahkan ke pengadilan. Yang jelas, proses penyidikan itu masih berlanjut. Untuk tersangka lainnya sudah pemenuhan berkas P19 ya. Kemudian berkas dari pemeriksaan Bahar pun kita proses untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Ini proses berlanjut ya, imbuh dia. Selain Bahar, polisi juga menetapkan 3 orang lain sebagai tersangka di kasus yang sama. Polisi mengatakan 2 orang lainnya juga dilakukan penangguhan, namun belum dijelas rinci alasannya. Ya bingung lah, mau cari alasan apa. Mau ngulang ngaji tidak punya murid, terus tulang punggung keluarga pengangguran, nggak kerja, yang kerja istrinya, umpamanya kan bingung juga loh, mau bikin drama apa lagi. Ya seperti itulah, ibarat gurunya kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Ini sebuah potret, saudara-saudaraku. Silahkan direnungkan sendiri. Kalau nggak salah ya, itu ada penangguhan ya. Nanti kami coba dalami. Tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Bahar Smith dilaporkan atas dugaan penganiayaan dan pengeroyokan. Ada lagi. HP-nya sahabat Banserita ini kan disita ini. Terhadap salah satu anggota Banser saat acara Maulid Nabi di Cipondoh pada September 2025 di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang. Penetapan Bahar sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP dari laporan polisi LP-B-1395-2025-SPKT-Polres Metro Tangerang Kota tertanggal pada 22 September 2025 ya. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Bahar Smith dan kawan-kawan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan dengan kekerasan dan atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana lengkap pengeroyokan, pencurian, penganiayaan, penyekapan, lengkap, dan residivis kambuhan. Mutiari Bahar. Polisi mengungkap peran Bahar dalam perkara pengeroyokan. Bahar disebut ikut memukul korban. Berdasarkan keterangan saksi dan korban bahwa yang bersangkutan Bahar ikut melakukan pemukulan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto Selasa 3 Februari 2026. Akan tetapi kuasa hukum Bahar Smith membantah tuduhan terhadap kliennya itu. Dia berdalih Bahar justru menyelamatkan orang di sana. Berjam-jam bro, menyelamatkan kok tidak ada buktinya. Ini bisa dijerat ini orang-orang seperti ini. Membela orang yang melakukan tindakan kriminal. Wah, ngeri juga ini. Kabid Bahar ini nggak ada peran di situ. Dia kan justru menyelamatkan pada saat itu. Jadi dia juga pada saat itu ada orang yang mau nyolok dia, terus diamankan sama orang-orang
kan, dibawa masuk ke dalam supaya nggak dianiaya di situ. Tapi kan nggak kekontrol karena orang banyak, kata Ikhwan saat dihubungi secara terpisah. Polisi sudah memeriksa Bahar Smith sebagai tersangka pada Selasa 10 Februari 2026 usai sempat absen, mangkir lah di pemanggilan sebelumnya. Proses pemeriksaan masih terus berlanjut. Itu masih dalam proses pemeriksaan karena baru datang sore kemarin. Kita masih melihat proses pemeriksaan ini masih bertahap ya, masih berlanjut, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Rabu 11 Februari 2026. Jadi kita beri ruang kepada teman-teman penyidik Polresta Tangerang Kota, termasuk orang yang dalam saat ini dalam proses pemeriksaan lanjutnya. Budi mengatakan dari 4 tersangka baru Bahar Smith yang diperiksa, hanya 1 yang bersangkutan. Tetapi kan yang lain kan sudah ada penetapan 3 orang tersangka sebelumnya, ujarnya. Korban minta Bahar Smith ditahan. Ya memang harus seperti itu. Sebelumnya ya, anggota Banser yang menjadi korban dugaan penganiayaan, Rida, mengaku kecewa Bahar Smith sudah jadi tersangka tapi belum ditahan. Ia meminta polisi segera melakukan penahanan. Saya pribadi sangat kecewa dengan alasan, katanya ada alasan penangguhan karena sebagai tulang punggung dan sebagai pengajar santri, kata Rida kepada wartawan di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Kamis 12 Februari 2026. Saya juga sebagai tulang punggung sampai saat ini saya mengawal kasus ini, sampai saat ini saya untuk perekonomian saya pun masih belum stabil karena mengawal kasus ini. Tapi ternyata dari pihak kepolisian dengan alasan seperti yang sangat kecewa sekali seperti itu. Lanjutnya, Rida menegaskan sampai saat ini pihaknya masih melanjutkan upaya jalur hukum. Dia meminta Bahar Smith ditahan. Sampai saat ini ya, kasus akan tetap jalan. Saya berharap Bahar segera ditersangkakan, ditangkap, dan dipenjarakan, tegasnya. Ini citra polisi, khususnya Polres Metro Tangerang ini dipertaruhkan. Jangan macam-macam, apalagi di era-era transparansi seperti ini. Ya kalau sampai sembrono dalam menetapkannya, wah bisa remuk ini, citra aparat ini bisa remuk. Jangan sampailah, kami sebagai warga negara yang baik tentu sangat menyayangkan. Jangan sampailah, bukti sudah nyata toh dari beberapa saksi kan, sudah jelas saudara-saudaraku. Yang namanya hukum itu ya harus ditegakkan seadil-adilnya. Yang salah ditetapkan salah, apalagi ini residivis kambuhan, jelas ini hukumannya itu tambah lama ini, iya kan? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.